Beginilah yang terjadi jika HP terkuat di bumi dicas dengan listrik berkekuatan 1 juta volt. Sebelum itu, untuk daya segitu biasanya bisa menghidupi lebih dari 3.000 rumah. Jadi seorang YouTuber yang bernama Krosean melakukan eksperimen ini menggunakan HP terkuat di bumi, yaitu Nokia 3310. Saat listrik dinyalakan, awalnya Nokia tersebut masih bisa hidup. Bahkan aliran listrik terlihat keluar di sela-sela HP, dan HP ini masih tetap menyala. Dan ketika pria ini mencoba untuk menelpon HP itu, lagi dan lagi, HP ini masih tetap hidup. Hingga beberapa menit, akhirnya HP Nokia ini mati juga. Yang mengejutkan ketika dicoba dinyalakan lagi, luar biasa, HP ini masih tetap bisa menyala. Hal ini membuktikan HP ini bukan hanya kuat di luar, namun kuat juga di dalam. Emang bandel si tipe Nokia yang satu ini. Wow, keren guys. Jadi Nokia 3310 rasanya ya. Wah, memang HP-nya luar biasa. HP jadul yang kekuatannya nggak sebanding sama HP sekarang ya guys ya. Oh, keren pokoknya. Salut. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1997, China mengklaim dirinya sebagai negara penemu layang-layang pertama di dunia. Akan tetapi klaim ini dibantah oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Wolfgang Beek. Hal ini berdasarkan temuannya pada sebuah lukisan di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebuah gua. Di dalam lukisan itu terdapat gambar manusia yang sedang menerbangkan layang-layang. Menariknya, lukisan ini ditemukan pada tahun 1996, dan setelah diteliti lebih jauh, ternyata lukisan tersebut diperkirakan berumur 40.000 tahun atau telah ada sejak era Mesolitikum, tepatnya sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Ini artinya layang-layang di Indonesia sudah ada jauh sebelum Cina mengklaimnya. Seperti inilah potret layang-layang tertua di dunia yang terbuat dari daun kolope, dan sekarang disimpan di Museum Jakarta. Menurut Wolfgang Beek, layang-layang Kagati kolope ini jauh lebih tua dari layang-layang yang ada di Cina. Wow, keren guys ya. Ternyata layang-layang pertama bukan dari Cina sendiri, tapi dari Sulawesi ya, dari Indonesia. Wow. Untuk covernya dia dari daun. Keren. Oke, lanjut. Bibirmu pernah menempel di es batu? Pada dasarnya, bibir atau lidah menempel di es karena air liur yang membeku. Selain karena air liur, kulit kita mempunyai lapisan uap air yang tipis dan tidak terlihat, yang dihasilkan oleh kelembapan dan keringat. Ketika menyentuh es menarik panas dari air liur dengan cepat, sehingga permukaan yang menyentuhnya memiliki suhu sama. Hal ini disebut dengan kesetimbangan termal. Ini terjadi begitu cepat, sehingga tidak memberi tubuh kesempatan untuk membuat perbedaan panas. Cara melepaskannya adalah dengan menghangatkan bagian bibir atau lidah yang menempel. Bisa dengan uap panas dari napas atau air hangat. Bisa juga teriak panggil bantuan minta dihangatkan dengan kain atau air hangat sambil pelan-pelan bibirnya ditarik. Ketika opsi-opsi lain sudah gagal atau tidak mungkin dilakukan, opsi terakhir adalah menarik bibir atau lidah dengan cepat. Seharusnya opsi ini tidak perlu kamu lakukan. Opsi ini akan menyebabkan cedera yang sangat menyakitkan. Waduh, kalau ditarik langsung kemungkinan ada luka ya guys ya. Jadi paling benar yaitu tuangin air hangat, jadi bisa es yang mencair. Oke deh, lanjut. Pria ini menciptakan sebuah kandang dengan tiang kecil di dalamnya. Ketika burung memasuki kandang, tongkat bawah otomatis terkunci, membuat burung terjebak. Meskipun mencoba sekuat tenaga, burung-burung itu tidak dapat keluar karena tiang kecil yang terkunci dengan rapat di dalam kandang. Kreativitas anak laki-laki tersebut mewujudkan perangkap yang efektif untuk menangkap burung tanpa melukai mereka. Bagus guys ya, itu inovasi baru. Bukan baru sih, tapi sederhana, tapi tidak melukai burung atau ayam ya guys ya. Mantap, bisa untuk ditiru itu guys. Oke deh, lanjut. Yang dikenal dengan nama kudanil ini adalah hewan yang menginvasi Kolombia selama bertahun-tahun. Hal itu bermula pada tahun 80-an saat seorang gembong narkoba paling terkenal di Kolombia bahkan di seluruh dunia, yaitu Pablo Escobar, mendatangkan 4 ekor kudanil dari Afrika untuk dipelihara di kebun binatang pribadi miliknya. Namun setelah kematian Escobar pada tahun 1993, pemerintah Kolombia mengambil alih semua aset Escobar kecuali kudanil peliharaannya dengan alasan hewan besar ini sulit untuk dibawa. Pemerintah Kolombia
yang membiarkan Kudanil ini mengira bahwa Kudanil ini akan mati kelaparan karena tidak ada yang mengurus. Namun ternyata Kudanil ini mampu bertahan hidup dan terus berkembang biak. Jumlahnya pun terus bertambah. Saat ini diperkirakan sudah menjadi 120 ekor. Karena jumlahnya yang terus 120. bertambah, Kudanil-Kudanil ini pun keluar dari kebun binatang. Mereka pun menginvasi sungai-sungai dan perairan yang ada di Kolombia. Dia survive kudanilnya ya dari 4 sampai 120, tapi habitatnya hampir sama ya di Kolombia. Kolombia tropis juga sih, jadi bagus, ada air, ada binatang-binatang kecil. Wow, survive. Jadi tidak disangka itu oleh pemerintah Kolombianya, jadi banyak. Oke deh guys, lanjut. Ini adalah inovasi peternakan lebah, di mana proses panen akan menjadi lebih mudah, semudah memutar kran air. Kotak sarang lebah inovatif, dengan sistem aliran madu, memungkinkan peternak untuk memanen Kayak madu laci, guys. tanpa mengganggu sarang lebah. Sistem pipa internal, memfasilitasi aliran madu menuju kran eksternal, memberikan cara yang efisien, dan ramah lebah, dalam proses pemanenan. Oh, Dengan pendekatan ini, Kayak- peternak dapat memperoleh madu, Kayak tanpa kran merusak jadinya ya? sarang lebah, menjaga keberlanjutan Aliran dan kran. kesejahteraan koloni lebah. Sarang lebah Oke, memiliki buka struktur yang kunci. sangat terorganisir. Biasanya, terdiri dari 6 sisi heksagonal, yang disebut sel madu. wow, keren guys. Lebah menghasilkan lilin, dari kelenjar di bagian bawah perut mereka, dan menggunakan lilin ini untuk membangun sel-sel madu. Setiap sel madu, memiliki 2 dinding sejajar, dan dinding bersama yang terhubung dengan sel-sel tetangga. Untuk memanennya, Keren, guys, peternak keren, cukup guys. menghilangkan lapisan lilin itu, dan madu pun akan mengalir keluar. Oke, jadi inovasinya sangat bagus ya. Jadi para peternak madu agar menggunakan cara seperti ini, jadi rumahnya tidak mengganggu atau merusak rumahnya, tapi mengelupas sedikit cairan lilinnya ya, lapisan lilinnya, jadi madunya bisa keluar dari pipa yang telah dibuat itu ya. Keren inovasinya guys. Oke deh, lanjut. Sejarah mencatat jika sutra telah ditemukan pada era Tiongkok kuno sejak ribuan tahun yang lalu, Oke, guys. sutra itu kepompong ya, dari ulat sutranya ya. Legenda Tiongkok kuno dipercaya jika sutra awalnya ditemukan permaisuri Kaisar Kuning ketika cangkir tehnya kejatuhan kepompong dari ulat pohon murubei yang ternyata terurai menjadi benang halus, berkilau, dan tidak putus. Namun untuk menjadi sebuah kain yang mewah, proses yang dilakukan benar-benar butuh kesabaran serta ketelitian yang begitu menguras waktu dan juga tenaga. Dan karena tergolong mewah, kain dari bahan sutra ini hanya bisa dinikmati oleh keluarga kaisar, para pejabat tinggi, para bangsawan, dan juga para tokoh agama. Wow. Sampai di mana? Sutra Murubei mulai dikenal sampai di belahan dunia, sampai di mana kita mengenal yang namanya jalur sutra, guys. Halus banget guys. Jadi kain sutra itu ditemukan secara tidak sengaja ya oleh salah satu ratu di kerajaan Cina ya. Wow, keren. Selain rumit untuk pembuatannya juga mahal ya guys ya. Oke deh, lanjut. Warna kebiruan ini merupakan darah dari kepiting tapal kuda. Tapi Kepiting? tahukah kalian mengapa darah kepiting tapal kuda begitu mahal? Kepiting tapal kuda merupakan hewan dengan wujud yang cukup unik dan kerap Kepiting. dijuluki fosil hidup. Saat ini, sejumlah negara sudah melakukan budidaya Wow, untuk banyak diambil banget darahnya. guys. Warna biru ini berasal dari hemosianin yang mengandung tembaga di dalam darahnya. Tidak hanya itu, darahnya mengandung Limulus amebosid lysate atau LAL, suatu zat yang digunakan untuk mengidentifikasi racun dan bakteri yang berbahaya di industri medis. Wow. Zat ini sering digunakan untuk menguji keamanan vaksin sebelum diproduksi. Biasanya amebosid disuntikkan bersama vaksin Waduh, ke kasihan berbagai juga hewan kelinci percobaannya ya. kemudian akan menunggu hingga gejala muncul, sehingga para ilmuwan mudah untuk menganalisanya. Tak heran harga darah mereka begitu mahal, mencapai 890 juta Wow. rupiah per galonnya. 800 juta. Guys, mahal banget guys. Jadi itu darah ya, kok biru warna darahnya ya. Wah, pokoknya keren deh. Kepiting tapal kuda ya. Keren. Oke deh. Cukup sekian dulu kali ini ya guys ya. Jadi terus stay tune di Keket Rotten Channel. Oke, terima kasih. Bye-bye.